Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menjumpai lagi dengan saudara. Walaupun kita tidak bertatap muka pada hari ini, saya ingin percaya anugerah kasih Kristus tetap melingkupi dan memberkati atas kehidupan kita semuanya. Amin. Haleluya. Saya menyapa saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya anugerah Tuhan menyertai kita semuanya. Puji nama Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi. Kebaikan dan kebaikan Tuhan telah Engkau nyatakan atas kehidupan kami. Bapak, terima kasih untuk perlindungan-Mu, untuk penyertaan yang luar biasa buat hidup kami. Pagi ini kami akan menaikkan pujian kami. Kami akan menaikkan penyembahan kami hanya kepada Tuhan. Sebab Engkau yang terbaik. Sebab Engkau yang layak diagungkan, dimuliakan. Raja di atas segala raja. Haleluya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pemandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Haleluya. Terima kasih buat kemurahan Tuhan yang ajaib. Hormat, pujian, syukur hanya bagi nama-Mu. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, bersyukur padamu. Oh, perkenangan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia. Jiwaku pun menyembah. Mari angkat tanganmu, katakan. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemuliaan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami.
padamu. Perkenananmu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Kami angkat hati kami Tuhan, angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, naikkan syukurku untuk kemuliaan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, naikkan syukurku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Oh, oh, oh. Haleluya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Yang menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, naikkan syukurku untuk kemuliaan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar, angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, karena Yesus Kau anugerah terbesar, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Yesus Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Tinggi nama-Mu dipuji, biarlah hati dan jiwaku bersuka menaikkan pujian bagi-Mu, menyembah-Mu Yesus. Glory bagi-Mu,
Tuhan. Haleluya. Ku menyembah, ku meninggikan nama-Mu, Yesus. Oh, glory bagi-Mu. Menyembah, menyembah, menyembah. Haleluya, haleluya. Sibiribo, sibirianamu. Haleluya, Yesus. Ku mau tinggikan-Mu, menyembah. Haleluya, Yesus. Oh, haleluya. Syaranamu, biarlah ku meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu. Kau yang terhebat, Kau yang termulia. Oh, ku angkat suaraku, meninggikan, mengagungkan-Mu, Yesus. Glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, oh, oh. Sembah, biarlah hatiku menyembah, menyembah-Mu, sembah-Mu, menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, Kau perkasa, Kau ajaib, Kau mulia, Kau agung, layak disembah, layak ditinggikan. Sembah-Mu, makasih Tuhan. Engkaulah segalanya dalam kehidupan ini. Tanpa-Mu kami tidak bisa. Dan biarlah lebih lagi Tuhan nyatakan atas kehebatan-Mu atas kehidupan kami. Lebih lagi kami merindukan hadirat-Mu. Kiranya sentuhan hadirat-Mu menjamah kami untuk pagi ini. Sentuhan kuasa-Mu menjamah kami, menjamah kami, menjamah kami. Yesus, haleluya. Syababababa karana, syabababata karana, mata karana. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat
kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Oh, ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, thank you. Dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Yang rindukan Tuhan, katakan, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Oh, betapa ku merindukan-Mu. Yesus Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Oh, betapa ku merindukan, betapa ku merindukan-Mu. Haleluya. Merindukan-Mu Tuhan. Haleluya. Sibirimu glory. Haleluya.
sembahmu. Inarapasya karana mata karanamo, siapa pata karana mata karanamo, siki papa karana mata karana masih hiarana namo. Kebesaran-Mu yang ajaib telah Kau nyatakan, telah Kau nyatakan. Besar rahmat-Mu, besar anugerah-Mu, Yesus. Menyembahmu yang kudus Tuhan. Oh, oh, oh. Glory. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Tak terbilang, tak terhitung kasih setiamu, kebaikanmu yang Kau limpahkan buat kami. Wah, thank you Bapa, terima kasih. Engkau baik, setiamu tak pernah habis-habisnya, pernah habis-habisnya. Oh, Yesus, glory bagimu, glory. Oh, oh, oh. Haleluya, glory bagimu, Yesus. Oh, oh. Sebab itu kami berkata di hadapan-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, oh, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu
ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, oh, tiada seperti Engkau, Yesus Tuhan, tiada seperti Engkau. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat sebuah renungan kita pada hari ini yang terambil di 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 mulai. Dikatakan firman Tuhan, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi Ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina perintah Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah kisah yang begitu luar biasa. Sebab dikatakan bahwa, tahukah saudara bahwa Lot ini bisa diselamatkan, bisa diambil dari sebuah murka Allah, karena dikatakan bahwa gini, Lot itu termasuk orang benar di pemandangan Tuhan. Yang gak tahu ya, mungkin dalam versinya kita atau mungkin versinya kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai manusia, karena Lot ada di berbagai lingkungan orang berdosa di Sodom dan Gomora. Nah, sehingga waktu murka Tuhan datang, penghakiman Tuhan datang kepada Sodom dan Gomora, ketika ditunggang balikan oleh api dan belerang, dikatakan hanya satu yang diselamatkan, orang benar, yaitu apa? Lot. Lot ini di pemandangan Tuhan adalah orang benar. Sebab begini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan kebenaran firman Tuhan, orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Lot melihat sebuah kedurjanaan, Lot melihat sebuah kejahatan setiap hari. Dia melihat dan dia mendengar sebuah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang Sodom dan Gomora pada waktu itu, sehingga dikatakan jiwanya tersiksa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, benar yang dikatakan oleh firman Tuhan, waktu kita sudah mulai gini memutuskan untuk yang namanya menghidupi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kalau boleh saya katakan bahwa gini, kita sedang menyangkali daging kita. Oh ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang itu tidaklah mudah, sangatlah berat untuk kita hidupi, untuk kita menjalaninya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa gini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatanmu.
Oleh sebab itu Bapak Ibu, bertahanlah. Jangan sampai kita terlibat untuk mencemarkan tubuh kita, mencemarkan hidup kita dengan perbuatan orang fasik, perbuatan orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga waktu mereka melakukan yang demikian, memang begini, jiwa kita meronta, jiwa ini tersiksa melihat sebuah keberadaan yang kelihatan oleh kasat mata kita, dan kita memutuskan untuk tidak terlibat di dalamnya. Memang pada akhirnya ada harga yang harus kita bayar. Kita dijauhi, kita mungkin dikucilkan, kita mungkin kalau boleh saya katakan kita dijauhi. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Orang-orang yang mempertahankan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang benar tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Oh ya Bapak Ibu, tetap pegang kebenaran firman Tuhan. Sebab ada batas waktunya ketika memang Tuhan sudah mulai berkarya dan dia bekerja. Dan ketika mungkin penghakiman datang kepada orang fasik, penghakiman datang kepada orang berdosa, dikatakan hanya orang benar yang akan dipisahkan oleh Tuhan. Seperti Lot ini, dia dipisahkan oleh Tuhan. Sebab di pemandangan Tuhan, Lot ini adalah orang benar, orang yang tetap mempertahankan imannya. Saya melihat dari sisi yang lain ya. Ini saya melihat, saya mengupas dari keberadaan daripada Lot dari sisi sebuah kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Lot ini di pemandangan Tuhan adalah orang yang benar, sehingga dikatakan bahwa dia terpisah, dia dipisahkan. Ketika penghukuman datang kepada Sodom dan Gomora, Lot ini dipisahkan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan hanya orang benar. Seperti yang sudah saya katakan, kita beberapa hari ini berbicara tentang hidup orang benar. Sebab ketika waktu kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ada, kalau boleh saya katakan begini Bapak Ibu, ada perlakuan yang istimewa. Oh ya, saya ulangi sekali lagi. Ada perlakuan yang istimewa yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan berikan kepada orang benar. Oh ya Bapak Ibu, mungkin nanti ke depan ini saya akan membahas tentang bagaimana kehidupan orang benar itu sangatlah dibela oleh Tuhan. Sangatlah benar-benar mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Memang daging kita meronta, daging kita mungkin sakit ketika kita melihat sebuah kejahatan yang terjadi dan kita memutuskan untuk tidak terlibat di dalamnya. Memang hati kita sakit, tetapi percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah pembelaan yang daripada Tuhan, yang Roh Kudus akan memampukan hidup kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan Tuhan, dan tetap berkomitmen untuk menghidupi sebuah nilai-nilai kerajaan, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ini kisah daripada Lot ini. Sebab saya sudah mengatakan beberapa hari ini tentang kehidupan orang benar. Betapa orang benar itu, saya katakan bahwa dia sangat disayang Tuhan, dia sangat dipisahkan oleh Tuhan. Bahwa kalau saya katakan bahwa apakah orang benar itu mendapat masalah? Iya, tetap mendapat masalah. Mazmur berkata bahwa kemalangan orang benar itu banyak, tetap menghadapi masalah. Tetapi apa? Respon yang dimiliki orang benar itu pasti benar, pasti tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Dia tidak bertindak sendiri, dia tidak mengandalkan kekuatan, dia tidak mengandalkan kehebatan. Tetapi ketika kesesakan atau hal-hal yang buruk datang dalam kehidupannya, dia akan berespon dengan benar. Sebab dikatakan firman Tuhan, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan akan meluputkan pada akhirnya. Yang percaya katakan amin. Oh ya Bapak Ibu, oleh sebab itu tetap pegang kebenaran firman Tuhan, putuskan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita melihat anugerah Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan sudah beri buat kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan,
Kami terus melepaskan doa, melepaskan berkat buat bangsa dan kota kami. Tuhan, di mana kami tinggal dan hidup di bangsa ini, kami melepaskan damai-Mu buat bangsa dan kota kami. Biarlah benar-benar bangsa dan kota kami Tuhan, ada damai-Mu, ada sejahtera-Mu di kota dan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami menyerahkan keberadaan kami sepanjang hari ini. Biarlah sepanjang hari yang kami lalui, kami dalam perlindungan, kami dalam penyertaan Tuhan. Kami tetap dalam integritas daripada lingkup daripada kebenaran firman Tuhan. Supaya mata-Mu Tuhan terus memandang kami sebagai orang-orang yang hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami menyerahkan hari ini dan anugerah Tuhan bekerja buat kami semuanya. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala Raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban atau doa-doa yang ingin disampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.